السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Puncak dari penyerahan kepada Allah adalah ketika seseorang mampu berkata Alhamdulillah padahal dalam keadaan susah, mampu mengatakan Alhamdulillah padahal dalam keadaan sempit, mampu berkata Alhamdulillah padahal dalam keadaan amat sangat kesusahan. Imtala'at mizanuhu minal hasanat. Kalau dia sanggup seperti ini, maka penuhlah timbangannya dengan kebaikan-kebaikan. Subhanallah walhamdulillah memenuhi, apa maknanya? Bil fawqiyati bi'tibari annahuma jumlatan wa bit tahtiyati bi'tibari annahuma lafzan. Subhanallah walhamdulillah dibaca fauqiyah bi'tibari annahuma jumlah, karena dia adalah dua kalimat menurut gramatikal bahasa Arab. Wa bit tahtiyah bi'tibari annahuma lafzani, dibaca tahtiyah karena dia adalah dua lafaz. Apa beda jumlah dengan lafaz? Jumlah artinya susunan kata menjadi kalimat, sedangkan lafaz adalah satu kata. Au syakkun minar rawi, periwayat ragu, subhanallah atau alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah, dan subhanallah au atau alhamdulillah, syak rawi. Tamla'u artinya subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi hadhil kalimah. Wal jumal tusamma kalimatan lughatan. Jumlah disebut dengan kalimat secara bahasa. Wa bit tahtiyah ai hadzal lafaz ini ma bainas samawati wal ard. Subhanallah alhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Berapa kilometer dari permukaan langit sampai ke lapisan ozon, itu dipenuhi oleh subhanallah dan alhamdulillah. Apa maknanya? Kita lanjutkan. Wa dzalika li annal 'abda, seorang hamba, idza hamida, ketika dia memuji Allah, alhamdulillah, mustahdiran ma'nal hamdis sabiq, bukan hanya sekedar mulutnya mengucapkan alhamdulillah, tapi dia menghadirkan, mempresentasikan syukurnya kepada Allah dengan segala nikmat yang sudah diberikan. Wa qaulul musannifu, ungkapan Imam An-Nawawi, innahu mustamilun ala tafwidi ila Allah, ini mengandung makna menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Arada bihi anna dzalika malzum, suatu kemestian, lima dallat alaihi sighatuhu min umumil hamdilahu subhanahu wa ta'ala ala kulli halin minas sarra'i wad dharra, tetap mengucapkan alhamdulillah apapun yang terjadi dan dalam kondisi apapun. Ini merubah pemahaman kita selama ini. Kalau dapat senang, alhamdulillah. Ketika dalam sulit, sumpah serapah. Padahal yang tepat adalah fis sarra wad dharra, dalam keadaan lapang maupun sempit, alhamdulillah. Kenapa begitu? Karena mustamilun ada tafwid, semuanya serahkan kepada Allah. Kalau hari ini saudara kita diuji dengan sakit, dengan mati, itu juga datang dari Allah. Serahkan kepada Allah, maka kita katakan alhamdulillah. Wa hadza huwa ghayatut tafwid. Puncak dari penyerahan kepada Allah adalah ketika seseorang mampu berkata alhamdulillah padahal dalam keadaan susah, mampu mengatakan alhamdulillah padahal dalam keadaan sempit, mampu berkata alhamdulillah padahal dalam keadaan amat sangat kesusahan. Imtala'at mizanuhu minal hasanat. Kalau dia sanggup seperti ini, maka penuhlah timbangannya dengan kebaikan-kebaikan. Fa idza adhafa dzalika ila dzalika subhanallah, kalau ditambahkan dengan subhanallah alladzi huwa tanzihullah. Subhanallah artinya mensucikan Allah dari segala kekurangan. Terlintas di hati manusia, apa tak sanggup Allah membahagiakan saya? Apa tak kuasa Allah mempertemukan saya? Apakah Allah itu lupa melihat saya? Maka disucikan Allah dari segala kekurangan itu dengan mengucapkan subhanallah. Ai artinya i'tiqadu tanzihihi amma la yaliqu bihi minan naqais, mensucikan Allah dari segala sesuatu yang bersifat kekurangan. Wal awsafil khaliyati anil kamal, dari segala kekurangan yang menyebabkan kurang sempurna, al mutlak, secara mutlak. Mala'at hasanatuhu, maka kebaikannya memenuhi langit beserta bumi seisinya. Wa thawabuhu, balasan pahalanya memenuhi
dari permukaan bumi ke langit, dari langit ke bumi. Ziyadatan ala dzalika ma bainas samawati wal ard. Idz al-mizan mamlu'un bi thawabit tahmid. Karena timbangan itu sudah dipenuhi dengan balasan tahmid alhamdulillah. Fa hadhihi ziyadah, ditambah lagi dengan balasan subhanallah. Fa hadhihi ziyadah hiya thawabut tasbih. Maka balasan tambahan ini adalah balasan subhanallah. Wa thawabul hamdi, adapun balasan dari pahala mengucapkan alhamdulillah, min mil'ihi lil mizan baqin bihalihi ala kullin. Balasan alhamdulillah tetap ada, ditambah lagi balasan subhanallah ala kullin minal lafzainil maskuk fihima kama yattadihu biha bima qarrartuhu fihima. Al-mundafi' bihi qawlu ba'dihim. Ini menolak pendapat sebagian mereka yang mengatakan hadza syakkun fima yamla ma bainas sama'i wal ard. Ini adalah ungkapan keraguan. Periwayat hadis ini ragu. Hal huwal kalimatani au ihdahuma. Yang dimaksud apakah itu subhanallah walhamdulillah salah satunya atau kedua-duanya. Wa riwayatun nasa'il atiyati asbah. Wa riwayatun nasa'i al atiyatu asbah. Riwayat yang ada dalam Sunan Nasa'i lebih jelas. Wa huwal murad annahuma ma'an. Kedua kalimat ini, kedua-duanya, bukan atau, tapi kedua-duanya. Yamla'ani ma bainahuma, kedua-duanya memenuhi seisi langit dan bumi. Au kullun minhuma yamla'uhu, kedua-duanya subhanallah alhamdulillah sama-sama memenuhi, bukan salah satunya. Hadza muhtamalun. Dengan demikian terbantahlah ungkapan orang-orang yang menolak salah satunya, padahal kedua-duanya. Subhanallah walhamdulillah. Wa dzikrus samawati wal ardi ala jihatil ighya alal adatil arabiyah. Kenapa disebut langit dan bumi? Seringkali disebut langit dan bumi. Sebanyak apa pahalanya? Memenuhi langit dan bumi. Sehebat apa kekuasaannya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kenapa selalu dipakai langit dan bumi? Ala jihatil ighya alal adatil arabiyah. Untuk menunjukkan begitu biasanya orang Arab dulu untuk menyebutkan sesuatu yang banyak, sesuatu yang lama. Beda antara orang di Pulau Jawa dengan di Pulau Sumatera, Kalimantan, lain Padang, lain Belalang, lain daerah lain membuat ungkapannya. Nanti kamu datang lama lagi sampai, ya kira-kira sebatang rokok lah. Bagi perokok, yang tak merokok kan tidak setuju. Nah, ungkapan orang Arab secara umum kalau untuk menunjukkan banyak itu selalu menyebut langit, seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Wal murad maksudnya anna thawaba ala dzalika kasir jiddan. Kasirun jiddan, bahwa balasannya banyak. Cuman manusia ini kan suka penasaran. Banyak, lama, itu selalu diungkapkan dengan sesuatu yang bersifat fisik. Banyak dan lama itu bukan fisik, tapi menceritakannya dalam bentuk fisik. Bihaitsu law jussim, kalau disebutkan dalam bentuk fisik, lama la ma bainas samawati wal ard. Kalaulah balasannya itu nampak dalam bentuk fisik, maka penuhlah antara langit dan bumi. Wa fi riwayatin Nasa'i wa Ibnu Majah, dalam Sunan Nasa'i dan dalam Sunan Ibnu Majah, wa tasbihu wa takbiru mala'as samawati wal ard. Tasbih dan takbir mal'as samawati wal ard, memenuhi langit dan bumi. Wa fi ukhra dha'ifah, ada riwayat lain tapi dhaif. At-tasbihu nisful mizan. Tasbih itu setengah timbangan. Walhamdulillah tamla'uhu. Tasbih setengah timbangan. Memenuhinya alhamdulillah. La ilaha illallah laisa laha dunallah hijab hatta tasila ilaih. Sedangkan la ilaha illallah tidak lagi ada hijab antara dia dengan Allah sampai kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itulah yang kita lakukan ketika tawaf. Itu juga yang dilakukan malaikat ketika tawaf di Al-Baitul Ma'mur. Itu juga yang dilakukan oleh planet-planet. Makanya ketika kita melihat kilat petir, kita ucapkan Subhana man yusabbihu bihi ra'du wa bihamdih. Planet-planet pun bertasbih, malaikat-malaikat bertasbih. Lalu kemudian pokok-pokok kayu bertasbih. Itu makanya dalam hadis riwayat Muslim ketika Nabi membelah pelepah korma ditusukkan ke makam, ternyata
tasbihnya sampai kepada orang meninggal dunia. Jadi intinya semua makhluk bertasbih. Kenapa kita tidak bertasbih? Malaikat-malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Pengakuan malaikat. Untuk apa lagi kau ciptakan manusia? Kami yang sudah bertasbih. Lalu jawab Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu engkau tidak tahu. Ai laisa liqabuliha hijabun yahjubuha anhu. La ilaha illallah itu balasannya tidak lagi ada dinding yang membatasi diterimanya amal itu antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ukhra ziyadah, dalam riwayat lain ada tambahan, wallahu akbar mal as-samawati wal ard. Allahu akbar memenuhi langit dan bumi. Wa fi ukhra, dalam riwayat lain, alhamdulillah mal al-mizan. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallah nisful mizan. Subhanallah setengah timbangan. La ilaha illallah akbar. La ilaha illallah wallahu akbar mal as-samawati wal ard wa ma bainahunna. Sedangkan la ilaha illallah memenuhi langit, memenuhi bumi, wa bainahunna antara langit dan bumi. Wa fi ukhra, dalam riwayat lain, kalimatani, dua kalimat, ihdahuma man qalaha lam yakun laha nahiyatun dunal arsh. Kalau diucapkannya maka tidak lagi ada yang dapat menghalanginya di bawah arasy. Wal ukhra tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Kalimat yang lain memenuhi antara langit dan bumi. Apa itu kalimatnya? La ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Semuanya kalimat-kalimat yang baik untuk mengisi waktu kosong kita, supaya lidah kita basah dengan bertasbih mengagungkan Allah. Faqad tadammanat hadhil ahadits. Hadis-hadis ini mencakup fadla hadhil kalimatil arba', keutamaan 4 kalimat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allati hiya afdalul kalam. Ini adalah kalimat yang paling sempurna. Wahia, kalimat itu adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Fa ammal hamdulillah, adapun alhamdulillah, faqad ittafaqatil ahaditsu kulluha. Sepakat semua hadis-hadis ala annahu yamlaul mizan, bahwa alhamdulillah memenuhi timbangan. Fahuwa afdalun minat tasbih. Alhamdulillah lebih afdal daripada subhanallah. Mana yang lebih afdal? Alhamdulillah atau subhanallah? Alhamdulillah afdal minat tasbih, subhanallah. Wasirruhu, kenapa? Kenapa alhamdulillah lebih afdal daripada subhanallah? Anna fit tahmidi isbatu sairi sifatil kamal. Alhamdulillah itu menetapkan segala sifat kesempurnaan. Allah maha mulia, Allah maha agung, Allah maha baik, Allah semua yang sempurna itu ditetapkan melalui alhamdulillah. Sedangkan subhanallah tanzihun an sairin naqsi, mensucikan Allah dari segala kekurangan. Itulah mengapa subhanallah, alhamdulillah lebih mulia daripada subhanallah, karena menetapkan kesempurnaan lebih mulia daripada mensucikan dari segala kekurangan. Wal isbatu akmal, menetapkan sesuatu lebih sempurna daripada menghilangkan kekurangan dari sesuatu. Wa'lam, ketahuilah, annal mizana awsa'u mimma bainas sama'i wal ard, bahwa mizan itu lebih luas daripada antara langit dan bumi. Langit dengan bumi, mizan mana yang lebih luas? Lebih luas mizan. Fama yamla'uhu aktsar mimma yamla'uhuma. Fama yamla'uhu aksar mimma yamla'uhuma. Wa yadullu lahu hadis. Ini dapat dipahami dari hadis yudha'ul mizanu yaumal qiyamah. Ketika nanti ditegakkan timbangan pada hari kiamat, falau wuzina fiha samawati wal ard, seandainya ditimbang langit dan bumi, lawasa'an. Fataqulul malaikah, malaikat berkata, ya Rabb, liman, untuk siapa timbangan ini? Fayaqulullah, Allah berfirman, liman syi'tu min khalqi, bagi siapa saja yang aku kehendaki dari makhluk-makhlukku. Fataqulul malaikah, malaikat berkata, subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik, maha suci engkau ya Allah, kami belum beribadah kepadamu sebenar-benar ibadah. Malaikat yang begitu banyak ibadahnya berkata, kami belum beribadah kepadamu sebenar-benar ibadah. Lalu bagaimana dengan kita? Kharrajahul hakim marfu'an wa sahhahahu. Hadis ini disebutkan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, bersambung sanadnya sampai ke Nabi. Hadisnya marfu', hadisnya hadis sahih. Qila wal mauqufu ashhar, tapi ada pendapat yang mengatakan hadis ini hadis mauquf. Apa beda marfu' dengan mauquf?
marfu sanadnya sampai ke Nabi, mauquf sanadnya hanya sampai ke sahabat Nabi, maqtu sanadnya hanya sampai kepada tabi'in, tidak sampai ke sahabat Nabi. Wa bihi yu'lam, dari ini dapat diketahui annal hamdulillah, bahwa alhamdulillah aksaru sawaban, alhamdulillah pahalanya lebih besar daripada la ilaha illallah, lima taqarrara, karena annal hamdulillah yamla'ul mizan, karena alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Wa annahu aksar mimma yamla'us samawati wal ard, dia lebih besar daripada langit dan bumi. Wa ma'adzalika la yamla'uhu la ilaha illallah, la ilallah tidak dapat memenuhi itu illa ma'adhammi Allahu akbar ilaiha, kecuali ditambahkan Allahu akbar. Wa qad haka Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Abdul Bar dan Imam wa ghairuhu, dan imam yang lain menceritakan khilafan fi dzalik, ada terjadi khilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Qala an-Nakhai, Imam An-Nakhai berkata, kanu yarawna annal hamdulillah aktsarul kalam, bahwa alhamdulillah kalam yang paling banyak lipat ganda pahalanya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Wa Tsauri, Imam As-Tsauri berkata, Imam Sufyan As-Tsauri berkata, laisa yudha'afu minal kalam mithlu alhamdulillah, tidak ada balasan pahala yang lebih besar daripada ucapan alhamdulillah. Makanya kadang ulama sebentar-sebentar alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ini pendapat yang mereka pakai. Warawa Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan, ya Ahmad yang dimaksud Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Innallaha subhanahu wa ta'ala istafa minal kalam arba'an, di antara semua kalimat di dunia ini maka Allah memilih 4 kalimat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa inna fi kullin minas salasati 20 hasanah. Setiap kalimat itu ada 30 kebaikan. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa hatta 20 sayyi'ah. Inna fi kullin minas salasati 20 hasanah. 20 hasanah. Setiap kalimat itu mengandung 20 kebaikan. Wa hutta 20 sayyi'ah, menghapuskan 20 kesalahan dosa. Wa fil hamdulillah salasin. Subhanallah, subhanallah dibalas 20 kebaikan, menghilangkan 20 kesalahan. Alhamdulillah, la ilaha illallah begitu juga. Allahu akbar begitu juga. Kecuali alhamdulillah. Alhamdulillah salasin. Sedangkan alhamdulillah 30 kebaikan dan 30 dosa dihapuskan. Wa hujjatul akharin, ini pendapat yang kedua. Ma fi haditsil bitaqatil masyhur inda Ahmad wan Nasa'i wat Tirmidzi. Ada hadis bitaqah namanya, hadis masyhur, yaitu yang ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, dalam Sunan Nasa'i, dalam Sunan Tirmidzi. Bunyi hadisnya begini: inna la ilaha illallah la ya'diluha syai'un fil mizan. La ilaha illallah, tidak ada yang bisa mengimbangi kalimat la ilallah di atas mizan, timbangan hari kiamat. Lakin inda Ahmad, akan tetapi dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, la yathqulu syai'un bismillahirrahmanirrahim, tidak ada yang lebih berat daripada bismillahirrahmanirrahim. Warawa Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan, lau anna samawati sab'an, seandainya lau anna samawati sab'an, seandainya langit yang 7 lapis, wa amiruhunna beserta isinya, wal aradina sab'a, bumi yang 7 lapis, fi kaffatin, dalam salah satu, 2 kaffah, 1 kaffah 1 kaffah. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis beserta isinya diletakkan di sini. La ilaha illallah diletakkan di sini. Malat bihinna, maka sesungguhnya lebih berat lagi la ilaha illallah. An Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri. Ini riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami hanya menyebutkan perbedaan pendapat di antara ulama. Beliau tidak menyebutkan ini lebih kuat, enggak. Artinya semuanya punya dalil, semuanya baik, maka kita amalkan. Jangan kita sibuk membahasnya lalu kita tidak beramal. Nah, ini yang tidak betul. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, semuanya baik, semuanya ada. Mana nanti kita di akhirat akan melihat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan habiskan waktu dengan sibuk dengan khilafiyah-khilafiyahnya.